Oke, selamat bertemu lagi. Kita akan masuk ke chapter 4 atau bagian keempat atau materi keempat. Kita akan bahas variable costing. Sasaran yang akan kita capai ketika kita mempelajari variable costing ini adalah yang pertama, membedakan antara variable dan absorption costing atau full costing. Menjelaskan manfaat konsep variable costing dalam mengevaluasi kinerja seorang manajer. Yang ketiga, menyusun laporan laba rugi segmentasi berbasis variable costing. 4. Menunjukkan bagaimana pemakaian konsep variable costing untuk membuat keputusan. Penentuan cost variable atau variable costing adalah metode yang gunakan untuk menentukan cost yang cocok dengan pendekatan perilaku biaya dalam perhitungan laba atau rugi. Penentuan cost penuh atau full costing adalah metode penentuan cost yang sesuai dengan pendekatan fungsional dalam menghitung laporan laba rugi. Dari dua metode tersebut, standar akuntansi keuangan menghendaki digunakannya metode penentuan kos penuh untuk tujuan pelaporan keuangan ekstern. Standar akuntansi tidak memperbolehkan penggunaan metode penentuan kos variabel untuk tujuan pembuatan laporan ekstern. Oleh karena itu, metode penentuan kos variabel ini hanya digunakan secara intern oleh manajemen. Metode ini memberikan banyak manfaat bagi manajemen dengan menyediakan informasi penting untuk membuat keputusan dan pengendalian. Informasi tersebut tidak dapat dihasilkan oleh metode penentuan kos penuh. Metode penentuan kos variabel menekankan pada perbedaan antara biaya produksi variabel dan biaya produksi tetap. Pembedaan ini sangat penting bagi model-model pengendalian dan pembuatan keputusan dalam akuntansi manajemen. Pemahaman yang memadai terhadap metode cost variable ini amat diperlukan untuk dan sekaligus sebagai landasan bagi pemahaman konsep-konsep akuntansi manajemen yang lain, seperti penentuan cost relevan dan penganggaran fleksibel. Penentuan cost variable adalah cara penentuan harga yang hanya memperhitungkan biaya variabel saja, yang mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya produksi tetap yaitu biaya overhead pabrik yang tetap dianggap sebagai biaya periodik atau period cost. Oleh karena itu, biaya overhead tetap harus dibebankan atau dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya biaya tersebut. Sehingga kesimpulannya, variable costing hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk. Di antaranya adalah direct materials, direct labor, dan variable overhead. Penentuan kos penuh adalah cara penentuan kos produk yang membebankan seluruh biaya produksi, baik biaya produksi variabel maupun biaya produksi tetap ke produk. Biaya yang diperhitungkan mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Dengan demikian, biaya tetap diperlukan sebagai product cost dan akan dilaporkan dalam laporan laba rugi apabila produk yang dilekati biaya tetap tersebut itu terjual. Dengan kata lain, biaya overhead pabrik tetap merupakan inventoriable cost. Dengan metode ini, biaya overhead dibebankan pada produk dengan menggunakan tarif yang
diperlukan di muka. Nah, absorption costing atau full costing membebankan seluruh biaya produk ke produk. Kesimpulannya, apa saja? Direct material, direct labor, dan variable overhead, juga fixed overhead. Berikut ini memberikan kejelasan tentang penggolongan biaya-biaya produk ya, atau product cost dan biaya periodik. Kita bisa melihat untuk biaya produk, metode cost variable atau variable costing yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Sedangkan metode cost penuh itu bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Sedangkan periodik, biaya periodik untuk metode cost variabel, BOP tetap, biaya penjualan, biaya administrasi. Sedangkan untuk metode cost penuh, karena BOP tetap sudah masuk ke biaya produk, maka tinggal biaya penjualan dan biaya administrasi. Nah, agar dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana pembedaan kedua konsep di atas, ya, berikut ini akan diberikan ilustrasi. Pada tahun 2011, PT Condong Sari memiliki data yang berhubungan dengan produksi sebagai berikut. Di sini kita lihat persediaan awalnya 0, unit yang diproduksi 30.000, unit dijual dengan harga jual per unit 300.000 itu ada 24.000, kapasitas produksi normal 30.000. Biaya variabel per unit, bahan bakunya 50, biaya tenaga kerja 100, BOP variabel 50.000, dan biaya administrasi dan penjualan variabel 10.000. Sedangkan biaya tetapnya, BOP tetap 750 juta, sedangkan biaya administrasi dan biaya penjualan tetapnya 300 juta. Berdasarkan informasi di atas, kos produk per unit dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat untuk variable costing atau full costing, bahan baku, tenaga kerja, BOP variabel, dan BOP tetap. Ini penggunaannya sesuai dengan pengertian tadi dari variable costing maupun absorption costing atau full costing. Nah, kita lihat untuk BOP tetap didapat dari 750 juta dibagi 30, ya 750 juta atau overhead biaya tetap dibagi dengan unit produksinya. Totalnya kita lihat 200.000 ya, untuk yang kos penuhnya 225.000. Nah, dengan menggunakan metode cost variable, setiap unit produk dilaporkan ke neraca sebesar 200.000. Sedangkan dengan menggunakan metode cost penuh, setiap unit dilaporkan di neraca sebesar 225.000. Selisih sebesar 25.000 terjadi karena perbedaan cara perlakuan biaya atau overhead pabrik tetap. Dengan metode cost penuh, biaya overhead tetap ini disebar ke seluruh produk. Sedangkan dalam metode cost variable, tidak ada unsur biaya tetap dalam cost produknya. Bagaimana dengan biaya non-produksi? Biaya administrasi dan penjualan tidak diperhitungkan dalam penentuan kos produk, meskipun biaya tersebut merupakan biaya variabel. Pembedaan biaya non-produksi ke dalam biaya variabel dan biaya tetap dilakukan untuk kepentingan perhitungan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, seluruh biaya variabel, baik biaya produksi maupun biaya non-produksi, digabungkan. Demikian pula dengan biaya tetap. Nah, sekarang kita akan melihat laporan laba rugi. Karena metode cost penuh dan metode cost variabel menghasilkan angka cost produk yang berbeda, maka tentunya kedua metode ini juga akan menghasilkan angka laba atau rugi yang berbeda. Dengan metode cost variabel, seluruh biaya overhead tetap yang terjadi pada periode tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi, dan dengan demikian akan mengurangi pendapatan periode tersebut. Dengan metode cost penuh, biaya overhead tetap yang dilaporkan dalam laporan laba rugi hanya sebagian saja, yaitu biaya overhead yang melekat pada produk yang terjual pada periode tersebut. Jika sejumlah
unit yang diproduksi dalam periode tersebut tidak sama dengan jumlah unit yang dijual pada periode yang sama, maka biaya overhead tetap yang melekat pada unit yang terjual tidak sama dengan biaya overhead tetap yang terjadi pada periode tersebut. Oleh karena itu, laba bersih yang dihitung dengan menggunakan kedua metode tersebut tidaklah sama. Sebagai contoh, dengan menggunakan data di atas yang tadi, perusahaan menghasilkan produk sebanyak 30.000 unit. Dari jumlah tersebut hanya terjual 24.000 unit. Dengan demikian, ada persediaan akhir periode sebesar 6.000 unit. Jika persediaan akhir ini dinilai dengan metode cost variable, maka cost-nya akan lebih kecil dibanding dengan penilaian dengan menggunakan metode penuh atau cost penuh, full costing. Perbedaan ini disebabkan adanya pengakuan biaya overhead tetap sebagai biaya produk dengan metode cost penuh. Jika dari data di atas disusun laporan laba rugi, maka laporan laba rugi yang disusun dengan metode cost variable akan tampak. Nah, kita bisa melihat dari laporan laba rugi dengan metode harga pokok variabel. Ya, kita lihat dalam gambar menunjukkan bahwa kos penjualan variabel berjumlah 4.800.000.000 berasal dari 200.000 dikalikan 24.000 unit yang terjual. Biaya overhead tetap sebesar 750 juta dikurangkan sebagai biaya pada periode tersebut. Dengan demikian, total biaya manufaktur yang dibebankan ke laba rugi periode tersebut sebesar 5.550 juta. Biaya administrasi dan penjualan yang dibebankan berjumlah 540 juta, yaitu dari biaya variabel 240 juta ditambah tetap sebesar 300 juta. Nah, ini unit yang terjual dikalikan terjual untuk menentukan penjualan. Untuk menentukan harga pokok penjualan, itu unit jual terjual dikalikan total cost. Untuk biaya administrasi penjualan variabel biaya admin unit yang diproduksi dikalikan dengan jumlah atau unit yang terjual. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat laporan laba rugi untuk metode harga pokok penuh. Ya, kita bisa lihat penjualan 7.200.000, harga pokok penjualan 5.400.000, laba koordinasi 1,8, biaya administrasi dan penjualan 540, dan laba bersih 1.260. Dari gambar itu menunjukkan bahwa kos penjualan yang dibebankan berjumlah 5.400.000 berasal dari 225.000 dikalikan 24.000 unit. Dari jumlah tersebut 600 juta diantaranya merupakan biaya overhead pabrik tetap yang diakui sebagai biaya periodik. Jumlah biaya administrasi dan penjualan yang dibebankan ke laba rugi sama, yaitu sebesar 540 juta. Nah, rumusnya untuk mencari unit terjual dikalikan harga jual untuk mencari harga pokok penjualan. Sedangkan untuk mencari biaya administrasi penjualan, biaya administrasi total baik variabel maupun tetap. Selanjutnya kita akan masuk ke hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih besar dibanding penjualan, maka persediaan akan naik. Jika persediaan naik, maka pada metode cost penuh, atau full costing, ada sebagian biaya produksi yang tetap melekat pada persediaan tersebut dan belum dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, laba yang dihitung dengan metode full costing tersebut atau cost penuh akan lebih tinggi karena unsur pengurang pendapatan yaitu berupa biaya lebih kecil dibandingkan pada metode variable cost. Nah, di sini produksi lebih besar dari penjualan sehingga labanya itu antara cost penuh dan cost variable lebih besar cost penuh atau full costing. Jika produksi lebih kecil dari penjualan, persediaan akan turun.
Jika persediaan turun, maka pada metode kos penuh ada peningkatan biaya produksi tetap yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, laba yang dihitung dengan metode kos penuh akan lebih rendah, karena unsur pengurang pendapatan yaitu berupa biaya lebih besar dibandingkan pada metode kos variabel. Jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba yang akan dihasilkan dengan menggunakan kos penuh akan lebih kecil daripada kos variabel. Jika produksi sama dengan penjualan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Dengan demikian, unsur pengurang pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi oleh kedua metode tersebut sama besar, sehingga laba yang dihasilkan juga sama besar. Jika produksi di sini sama dengan penjualan, bisa kita lihat bahwa laba yang akan dihasilkan baik menggunakan kos penuh atau kos variabel hasilnya akan sama. Ini dengan catatan asumsinya adalah struktur biaya produksi tidak berubah. Nah, untuk memberikan kejelasan tentang hubungan tersebut, di sini ada ilustrasi yang bisa kita gunakan untuk memahami. Data untuk PT Merapi tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah sebagai berikut. Biaya variabel per unit, biaya bahan baku langsung 2000, biaya tenaga kerja langsung 750, biaya overhead pabrik variabel 250, dan biaya administrasi dan penjualan 125. Sedangkan taksiran BOP tetap per tahun sebesar 75 juta. Realisasi BOP tahun 2010, 11, dan 12 berjumlah 75 juta. Harga jual produk per unit 5.000. Biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun adalah 25 juta. Nah, kita lihat persediaan awal produksi penjualan persediaan akhir pada tahun 2010, 11, dan 12. Persediaan awal untuk 2010 tidak ada, tetapi tahun 2010 itu memproduksi 150.000. Penjualannya 150.000. Sedangkan 2011, karena 2010 tidak ada persediaan akhir, persediaan awal 2011 tidak ada dan memproduksi 150, tetapi penjualannya hanya 100.000, sehingga persediaan akhirnya adalah 50.000. Persediaan akhir ini menjadi persediaan awal di tahun 2012. Produksi 150.000, sehingga total tersedia 200.000, penjualan 200.000. Ya. Nah, dari sini kita akan melihat laporan keuangan menggunakan variabel costing. Di sini kelihatan penjualannya 750 juta tahun 2010, tahun 2011 500 juta, tahun 2012 1 miliar. Ya. Berasal dari penjualan dikalikan dengan harga per unitnya. Nah, silakan saudara nanti lihat data-data sebelumnya, kalikan saja antara penjualan dan harga per unitnya. Lalu berikutnya harga pokok penjualan 2010 450, 2011 300, dan tahun 2012 adalah 600 juta. Nah, untuk mencarinya, harga pokok penjualan adalah biaya produksi variabel dikalikan jumlah penjualannya. Ya, biaya produksi variabel dikalikan jumlah penjualannya. Nah, sedang untuk biaya administrasi dan penjualan sebesar 18.750 2010, tahun 2011 12,5 juta, dan tahun 2012 ada 25 juta, bisa dihitung dengan menggunakan biaya administrasi variabel dikalikan dengan penjualan. Untuk variabel costing income statement, laba bersih 2010 adalah 181.250.000, tahun 2011 adalah 87.500.000, dan tahun 2012 adalah 275 juta. Kalau kita melihat dari laporan keuangan menggunakan full costing, data penjualannya sama, ya. Lalu harga pokok penjualannya bisa dihitung dengan kos produksi per unit dikalikan penjualan. Nah, kos produksi per unitnya itu dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP variabel, dan BOP tetap, ya 500. Totalnya 3.500. Oleh karena itu, dari 3.500 dikalikan penjualan. Ya, ketemu 525, 530, dan 700.
ketemu laba kotor dan biaya administrasi dan penjualan sebesar 43.750 dan 37.500 dan 50 juta. Berasal dari mana? Ini berasal dari biaya administrasi total. Biaya administrasi total itu dari biaya variabel, biaya administrasi dan penjualan ditambah dengan biaya tetap operasi. Nah, masing-masing ditambahkan per tahunnya. Sehingga laba untuk tahun 2010 181.250, tahun 2011 112.500 dan tahun 2012 adalah 250 juta. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kunci untuk menjelaskan perbedaan laba pada kedua metode tersebut adalah analisis arus biaya overhead tetap. Metode cost variable selalu mengakui bahwa biaya overhead tetap sebagai biaya periodik. Di sisi lain, metode cost penuh mengakui biaya overhead tetap sebagai biaya periodik hanya jika produk yang dilekati dengan biaya tersebut telah benar-benar terjual. Jika jumlah produksi pada periode tersebut lebih besar dari penjualan pada periode yang sama, maka sebagian biaya overhead tetap akan menjadi bagian dari kos persediaan akhir. Dan dengan demikian, porsi tersebut tidak akan dibebankan ke laba rugi atau tidak diperlakukan sebagai biaya periodik. Jika jumlah biaya overhead tetap yang melekat pada persediaan akhir meningkat, maka laba yang dihitung dengan konsep kos penuh lebih besar dibanding laba yang dihitung dengan konsep kos variabel sebesar kenaikan bersihnya. Sebaliknya, jika jumlah biaya overhead tetap yang dilekatkan pada persediaan air turun, maka laba yang dihitung dengan konsep kos penuh lebih kecil dibanding laba yang dihitung dengan konsep kos variabel sebesar penurunan bersih. Dengan demikian, perubahan biaya overhead tetap yang melekat pada persediaan sebenarnya sama dengan selisih laba pada kedua metode tersebut. Nah, dari sini kita bisa membuat rumus untuk mengetahui laba absorption costing atau full costing dikurangi dengan laba variable costing itu sama dengan BOP tetap per unit dikalikan selisih antara unit diproduksi dikurangi dengan unit terjual. Nah, contoh 2012 tadi 250 juta dikurangi 275 juta sama dengan 500 dikalikan selisih antara 150 ribu dikurangi dengan 200 ribu. Lalu pemanfaatan variable costing. Jika kinerja laba merupakan refleksi kinerja manajerial, maka para manajer memiliki hak untuk berharap. Sehingga ketika memanfaatkan variable costing ini, manajer akan berharap yang pertama, jika pendapatan penjualan naik dari satu periode ke periode berikutnya, syaratnya semua elemen konstan, maka laba harusnya naik. Begitu juga, jika pendapatan dan penjualan turun dari satu periode ke periode berikutnya, dan semua elemen konstan, maka laba seharusnya turun. Nah, jika pendapatan penjualan sama dengan satu periode ke periode berikutnya, dengan semua elemen konstan, maka laba seharusnya tetap. Oke, ini adalah chapter 4, materi keempat ya, telah selesai. Silakan dipelajari, dibaca-baca, diulang-ulang videonya supaya lebih jelas dan paham. Oke, selamat belajar.